Guys, beberapa hari ini tuh gue nyobain Tecno Megapad 11 ini. Dan jujur, gue tuh unexpected banget sama tablet yang satu ini. Kenapa? Karena sepengalaman gue make, Tecno Megapad 11 ini tuh bener-bener ngasih pengalaman ataupun fokus ke hal-hal yang sangat gue pakai di sehari-hari, bro. Sebagai contoh, layarnya tuh luas ya, performanya stabil, baterainya itu tahan lama, plus ada AI asistennya juga guys. Jadi, ini tuh bukan sekedar tablet buat nonton doang, tapi bisa jadi device buat kerja juga guys. Dan kalau misalkan lo semua butuh tablet dengan konektivitas seluler ataupun wifi, slow banget karena tablet ini bisa keduanya. Menarik banget gak sih guys? That's why lo harus banget pantengin video reviewnya sampai habis guys. Pertama-tama kita bakal bahas soal desain dan juga build quality-nya nih guys. Yang mana untuk Tecno Megapad 11 ini punya bodi aluminium alloy dengan tekstur gradient yang bikin kelihatan modern banget. Ketebalannya juga cuma 7,59 mm dan beratnya di angka 510 gram. Jadi walaupun gede ya, feels di tangan tuh tetap enteng dan juga solid bro. Buat dipakai sambil rebahan ataupun dibawa jalan keluar pun, ini juga masih nyaman banget kok. Ditambah lagi sama finishing dari bodinya nih yang bikin tablet ini tuh enak banget buat kita genggam. Gue pribadi, ini jujur suka banget sama warna Starfall Grey-nya ini nih, yang lagi gue review sekarang. Tapi sebenarnya juga ada nih varian warna lain, yaitu Vitality Green yang lebih stand out gitu, dan juga youthful banget. Oh ya guys, setiap pembelian kalian tuh bisa dapetin langsung free standing case kayak gini ya, yang menurut gue ini penting banget lah buat tablet segede ini. Jadi kita tuh bisa pakai buat nonton, kemudian belajar, ataupun meeting tanpa harus dipegang terus tabletnya. By the way, karena tablet ini udah support sama sinyal 4G, SIM tray-nya juga bisa mencakup 1 nano SIM card nih. Plus ada juga satu buat micro SD-nya. Sementara itu untuk sisi-sisi dari tablet ini, terdapat juga quad speaker di sebelah sini, dan masih terdapat juga port jack audio 3,5 mili. Oke, sekarang kita masuk ke bagian layarnya guys. Jadi, untuk Tecno Megapad 11 ini pakai layar seluas 11 inci. Ya walaupun gak disebutin jelas panel apa yang dipakai, sepenglihatan kita sih ya, ini tuh mirip sama IPS karakter panelnya. Soalnya warnanya tuh natural, brightness-nya juga merata nih, dan gak ada perubahan warna yang aneh gitu waktu dilihat dari samping bro. Terus kalau dari sisi desain layarnya, bezelnya juga simetris nih di semua sisi, jadi kelihatan rapih gitu, gak sebagian sisi doang yang tebal. Kemudian buat resolusinya, ini udah Full HD Plus ya guys, 1920 x 1200 pixel. Jadi buat ukuran tablet 11 inci, sharpness-nya tuh masih dapet banget loh. Karena mau lo pakai buat nonton, kemudian baca komik, scrolling sosmed, sampai edit foto ringan, itu semua kelihatan tajam banget dan enak untuk dilihat. Refresh rate layarnya pun udah 90Hz adaptif ya, jadi waktu kalian tuh nggak ngapa-ngapain, dia tuh bakal turun secara otomatis ke angka 60Hz biar lebih hemat baterai nih. Tapi begitu kalian gerakin layar, kayak misalkan scrolling, ini bakal naik otomatis ya, jadi 90Hz supaya kelihatan halus gitu. Sepengalaman gue sih transisi adaptifnya juga ini berasa smooth ya guys. Nah kalau soal brightness-nya, ini klaim dari pihak Tecno itu ada di angka 440 nits. Jadi untuk dipakai di indoor ini jernih banget guys. Dan kalau lo mau pakai di outdoor siang hari pun, ini menurut gue cukup aman lah, selama nggak langsung kena matahari yang ekstrim bro. Oh iya, BTW kalau misalkan lo lagi pakai dalam posisi landscape kayak gini guys, posisi kameranya tuh ada di tengah bagian atas ya. Dan gue rasa ini cocok banget sih buat video call ataupun kelas online gitu, biar framing muka kalian tuh pas secara komposisi. So kesimpulannya menurut gue sih layar dari Tecno Megapad 11 ini tuh bener-bener sesuai sama kebutuhan banyak orang gitu ya guys. Mulai dari layarnya yang luas, kemudian refresh rate yang oke, sampai screen to body ratio yang menurut gue ini masih aman banget dan cukup luas. Lanjut dari bagian layar, sekarang kita bakal bahas masalah performanya bro. Nah kalau kita bahas soal performanya ya, Megapad 11 ini tuh pakai chipset MediaTek Helio G99 dengan fabrikasi 6 nanometer. Buat kegiatan daily nih guys, pas gue coba, ini sih cukup lancar banget ya. Buka aplikasi, kemudian pindah dari satu aplikasi kerja ke aplikasi kerja lain, scrolling sosial media, itu semua lancar tanpa adanya lag. Terus buat RAM-nya ya, dia tuh pakai 8GB plus memory fusion sampai 16GB. ROM-nya juga cukup gede nih, nyampe di angka 256GB. Dan masih bisa di-extend lagi guys, sampai 512GB. Cuman, yang lagi gue review sekarang, ini tuh di angka 128GB. Di sini gue juga coba ya, install banyak banget aplikasi sekaligus. Kemudian gue pindah-pindah aplikasi sebanyak mungkin. Tablet ini tuh beneran masih tetap lancar loh guys, nggak ada lag. Nggak sampai di situ aja, gue juga nyoba nih buat tes Antutu benchmarknya. Dan doi guys, dapetin skor di angka 568.450 poin. Artinya, untuk kegiatan sehari-hari, ini tablet tuh udah oke banget bro. Selain itu gue juga coba ya main game Genshin Impact nih di tab ini.
Dan gue mainin di settingan default, dan tablet ini guys, itu terbilang playable banget lah dengan FPS yang stabil. Gak kelihatan tuh adanya frame drop waktu gue mode war ataupun farming. Tapi nih ya, pas gue naikin ke angka 60 FPS, emang sih beberapa kali ada sedikit drop. Apalagi nih ya, gue maininnya dalam durasi yang cukup lama, jadi akan lumayan berasa nih. Tapi gue mau wajari banget sih guys hal tersebut. Karena ngelihat dari sisi harganya gitu ya. BTW selain itu gue juga tes buat rendering CapCut ya pakai tablet ini. Dan hasilnya ini tuh sangat cepat banget buat ngerender video Full HD di angka 1080p. Padahal ya seperti yang lu lihat, ini tuh gue masukin banyak banget aset kayak misalkan sound effect, kemudian video effect, dan juga beberapa transisi guys. Intinya sih gue nggak mau terlalu komentar banyak ya soal performanya. Kenapa? Karena menurut gue sih ini udah cukup banget untuk penggunaan casual. Mau lo main game santai ataupun kerja ringan, tablet ini tuh masih oke banget guys. Tapi gue rasa agak kurang ya kalau kita ngomongin performa tapi nggak ngebahas soal baterainya. Soalnya guys, ini baterainya tuh udah di angka 8000 mAh. Nah dengan baterai segini, gue tuh bisa seharian lebih loh buat nonton, kemudian browsing, kerja ringan, dan masih sisa ternyata baterainya. Bahkan kalau lu cuman standby doang, ini tuh bisa tahan sampai berminggu-minggu tabletnya. Nah waktu kemarin di tes streaming YouTube 1080p selama 1 jam, ini baterainya tuh cuman berkurang 5% aja. Sementara buat main game Genshin Impact selama 30 menit, itu baterainya berkurang 10% aja. Terus buat chargingnya nih ya, doi juga udah dibekalin sama charging bawaan yang punya kapasitas 18 watt fast charging. Buat ngisi dari 0 sampai 50% itu sekitar 1 jam 12 menit. Dan untuk full sampai 100% guys, itu sekitar 3 jam 22 menit. So ngeliat hasil dari pengujian baterainya sih, gue pribadi masih ngerasa bahwa tablet ini sesuai ya. Karena performa yang diberikan dengan daya yang dikeluarkan tuh ya balance gitu guys menurut gue. Lanjut, sekarang kita bakal move untuk ngebahas part yang cukup menarik, yaitu masalah AI-nya bro. Tapi sebelum kita ke fitur AI, ini salah satu hal yang bikin Megapad 11 ini tuh makin kepake banget lah di kehidupan sehari-hari gua, yaitu adalah ekosistem teknonya guys. Jadi tablet ini tuh bisa banget tersambung dengan handphone ataupun laptop tekno dengan konektivitas Bluetooth plus Wi-Fi. Dan proses pairingnya itu ternyata cepet banget loh. Nah begitu terkoneksi, kalian tuh bisa langsung drag and drop file langsung guys antar perangkat. Jadi nggak usah lagi tuh ngirim lewat chat ataupun harus upload dulu ke cloud. Oke, fitur AI pertama yaitu AI Translation. Yang mana ini tuh bisa banget menerjemahkan lebih dari 50 bahasa guys. Kalian tuh bisa banget ya gunain untuk face-to-face translation. Atau bahkan yang menariknya lagi, lu tuh bisa menerjemahkan chat WhatsApp atau DM Instagram. Terus ada juga Ella Voice Assistant yang bisa bikin skrip video, mind map, outline, sampai to-do list. Bahkan dia nih bisa jawab pertanyaan sehari-hari loh guys. Ini enak banget dah pokoknya, kayak punya personal assistant bro. Nah untuk urusan audio, tablet ini tuh punya 4 speaker stereo dengan Dolby Atmos. Realnya sih ya, suaranya tuh memang lebih nendang banget lah daripada tablet lain di kelasnya. Bahkan kalau misalkan lo nonton podcast di tablet ini, suaranya tuh bisa kedengeran dengan cukup baik banget. Dan untuk part terakhir yang bakal kita bahas adalah masalah kameranya. Megapad 11 ini guys punya kamera depan dengan resolusi 8 megapiksel dan kamera belakang itu resolusinya 13 megapiksel, lengkap dengan dual flash juga nih. Ya memang peruntukannya tuh bukan buat foto profesional, tapi untuk video call, kemudian meeting, sampai scan dokumen, itu hasilnya cukup clean banget guys, stabil gitu. So kesimpulannya setelah beberapa hari gue pakai Tecno Megapad 11 ini, gue tuh bisa bilang ini tablet tuh punya value di kelas harganya gitu. Layarnya tuh cakep ya, performanya stabil banget, baterainya tuh tahan lama, audionya gokil banget nih buat harga segini, dan banyak banget fitur AI yang beneran kepake gitu bro. Jadi kalau misalnya lo semua pengen takis, seperti biasa link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Dan menurut gue pribadi, tablet ini cukup recommended banget kok guys untuk di kelas harganya. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel YouTube PriceBook. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.